Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita tetap panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di akhir bulan Syawal ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, bahkan kesempatan untuk tholabul ilmi, menambah pengetahuan kita di ilmu agama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salib. Semoga menambah wawasan dan ilmu bagi kita semuanya. Salawat dan salam kehadirat Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sudah bergabung di Setana Mengaji di sore hari ini, 27 Syawal 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 25 April 2025, yang insya Allah pada kesempatan sore ini Pak Ustadz Salim nanti akan memberikan kepada kita kajian tentang tadabur surat Muhammad ayat 24. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita sama-sama kita dengarkan dan nanti pada sesi tanya jawab bisa mengajukan pertanyaan baik langsung maupun lewat kolom chat. Baik, Baik, tafadhol Maskuro Pak Ustadz Salim. baik. Jazakallah khair Pak Ya. Samsul sebagai moderator setia kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dicintai Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja dan puji sudah selayaknya lah membasahi lisan-lisan kita. Karena segala nikmat itu dipastikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mungkin dan tidak akan mampu kita menghitungnya. Karena terlalu banyak nikmat Allah itu. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Syawal dan kita akan memulai ya, kajian kita ini kembali. Maka tidak salahnya saya atas nama pribadi dan juga atas nama teman-teman Sentana ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin. Semoga kita terlahir kembali sebagai orang-orang yang telah dihapuskan dosa-dosanya ya, dan mendapatkan barokah daripada malam Lailatul Qadar insyaallah taala.
pada hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator kita, Pak Samsul, akan mengkaji salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, yaitu surat Muhammad, surat ke-47, ayat ke-24, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Yang artinya, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran itu? Atau bahkan hati mereka telah terkunci. Ya, surat 47, surat Muhammad, ayat ke-24. Saya sengaja mengambil topik pada hari ini tentang tadabbur Al-Quran, disandingkan dengan kemungkinan sudah terkuncinya hati kita. Jadi dua hal yang dua-duanya sangat penting. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Tadabbur berasal dari kata dabbar, yang berarti memperhatikan dengan seksama apa yang ada di balik sesuatu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam konteks Al-Quran, tadabbur berarti merenungi makna dan kandungannya, memahami isinya, mengambil pelajaran darinya, bahkan berusaha dengan keras untuk mengamalkannya. Namun jika seseorang tidak melakukan tadabbur, maka dalam ayat ini hanya ada dua saja kemungkinannya ya. Yaitu yang pertama, dia lalai atau bahkan tidak peduli. Meskipun dia termasuk orang yang muslim, bahkan mukmin, tetapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan ini, yaitu mentadabburi Al-Quran. Ya. Dan yang kedua kemungkinannya adalah hatinya mungkin sudah terkunci. Terkunci oleh apa? Bisa jadi oleh dosa-dosanya dan bisa jadi juga oleh hawa nafsunya yang menghalanginya untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hatinya mungkin sudah terkunci? Ya. Sebagian mufassir seperti Imam Imam Ibnu Qayyim atau Syekh As-Sa'di menyebutkan bahwa ayat ini juga mencakup ya untuk kaum muslimin yang lalai ya. Yang lalai dari tadabbur Al-Quran. Jadi bukan hanya untuk orang-orang di luar Islam, tidak. Orang-orang di luar Islam atau non-muslim atau kafir, tentu mereka tidak ada kewajiban untuk mentadabburi Al-Quran ini. Ya. Tetapi justru ayat ini ya, lebih kepada mengingatkan kita semua sebagai seorang yang mengaku dirinya muslim atau mukmin yang tidak melakukan tadabbur Al-Quran ini. Ya. Karena jika seorang muslim tidak berinteraksi dengan Al-Quran secara aktif, ya, dengan cara membaca, kemudian menghafal, ya, kemudian memahami, menghayati, kemudian mengamalkannya, maka sesungguhnya ia sedang ya, melakukan sesuatu yang kedua, yaitu bisa jadi hatinya menuju terkunci. Dan saudaraku sekalian, hati yang terkunci itu adalah sebuah kerugian besar bagi kita. Karena jika hati kita terkunci, maka tentu sulit ya, hidayah itu masuk. Sulit ilmu itu masuk. Sulit petunjuk itu masuk dalam hati kita. Maka jangan biarkan hati kita terkunci. Berusahalah kita agar hati kita tetap terbuka untuk menerima kebenaran. Terbuka untuk menerima petunjuk. Terbuka untuk senantiasa
diberikan hidayah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang senantiasa kita baca berulang-ulang dalam surat Al-Fatihah dalam setiap kita sholat. Bahkan di luar sholat pun. Kita minta agar kita diberikan petunjuk yang lurus. Dan petunjuk yang lurus itu tentunya akan masuk ke dalam hati kita. Maka bagaimana apabila hati kita terkunci? Waliyahzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk hati-hati yang terkunci. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Beberapa dalil-dalil yang mendukung ya, tentang pentingnya tadabbur. Maka salah satunya adalah di sini Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu adalah hujjah bagimu atau atasmu. Jadi ada dua ya. Al-Quran itu bisa ya memberikan manfaat, bahkan bisa menjadi mudarat. Nah, bagaimana pada situasi seperti apa? Ya, maka beberapa ulama mengatakan, jika kita tidak mentadaburi dan tidak mengamalkannya, ya, jadi Al-Quran ini tidak kita tadaburi dan tidak kita amalkan. Bisa jadi, ya, justru Al-Quran ini akan menjadi saksi yang memberatkan di hari kiamat kelak. Seperti kita ketahui, ya, beberapa waktu yang lalu baru saja kita selesai menyelesaikan kewajiban puasa wajib kita bulan Ramadan, ya, Ramadan. Di dalamnya kita membaca Al-Quran, ya, disebut juga Syahrul Quran. Namun kita kemudian selesai, ya, selesai Ramadan, selesai sudah. Sepertinya kita menjadi hamba-hamba Ramadan, tapi tidak menjadi hamba-hamba Rabbani. Hamba Ramadan itu hanya sekedar kita beramal soleh, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran, mencoba mentadaburi Al-Quran, hanya sekedar di bulan Ramadan. Selebihnya kita kembali kepada rutinitas kita. Bahkan di antara rutinitas kita itu adalah menjauhi Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang asing kembali di mata dan di telinga kita. Maka yang seperti ini bisa jadi Al-Quran akan bersaksi memberatkan kita. Namun sebaliknya, apabila Al-Quran ini benar-benar kita baca dengan rutin, karena jangan lupa hadis Nabi SAW pun mengatakan bahwasanya ya, setiap kita membaca ya, Al-Quran itu mendapat pahala yang luar biasa. Ya. Kata Nabi SAW, aku tidak berkata alif lam mim itu ya satu kata dalam artian satu huruf, tetapi alif lam mim itu alif, lam, dan mim itu masing-masing hurufnya diganjar ya 10 kali, mendapatkan pahala 10 kali. Maka berapa banyak kita membaca dan berapa banyak pahala yang siap untuk kita dapatkan. Setiap hurufnya ya diganjar 10 kali. Dan Allah telah memberikan lagi banyak janji-janji bagi para ahlul Quran. Maka jangan sampai Al-Quran ini justru menjadi saksi yang memberatkan bagi kita. Seharusnya Al-Quran menjadi yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Yang akan membantu dan menolong kita. Ya. Oleh karenanya mari kita berhati-hati ya. Jangan sampai justru kita ya melalaikan kewajiban kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mentadaburinya. Tidak hanya sekedar membaca saja. Membaca Alhamdulillah itu sebuah kebaikan. Tapi lebih dari itu kita dituntut untuk mentadaburinya. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan, tadabbur adalah benar-benar mempelajarinya secara seksama, ya, mencoba untuk mengetahui tidak hanya terjemah, mengetahui terjemahnya sudah Alhamdulillah. Tapi lebih baik lagi kalau kita membaca tafsirnya dan juga kita mengkajinya dalam berbagai majelis ilmu. Sehingga kita akan mendapatkan faedah insya Allah ta'ala.
Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Nabi juga menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Muslim, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini. Dan juga menghinakan kaum yang lain dengannya juga. Jadi sama ya kurang lebih. Kalau tadi lebih kepada individu-individu, sekarang lebih kepada kaum. Jadi kita juga sebagai bagian dari masyarakat, tentu kita juga harus saling mengingatkan. Jangan sampai ya, Allah ya, mengenakan sesuatu yang menghinakan kepada satu kaum dikarenakan kaum itu ya tidak dengan baik ya membaca, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Kaum yang diangkat derajatnya adalah tentu mereka yang membaca, mentadaburi dan mengamalkan. Ya. Dan tidak hanya sekedar rutinitas. Ya. Tapi mari kita membacanya dengan sangat baik. Kita lihat bagaimana ya, salafus saleh, generasi terbaik umat ini memahami, memaknai tadabbur itu. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mendengar firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka pastikan dengarkan dengan cermat, dengan baik, dengan seksama. Karena ada sesuatu yang pasti Allah akan sampaikan kepada kita dan itu sangat penting. Jadi Allah kalau sudah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarlah dengan seksama. Karena itu adalah kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Jadi biasanya setelah ya ayyuhalladzina amanu, dua ya atau tiga. Yang pertama itu adalah perintah-perintah Allah. Ya, jadi perintah Allah itu memang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Atau larangan-larangan Allah. Yang juga kepada orang yang beriman. Karena apabila kita melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang, maka itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, dan muara daripada Al-Quran ini, ya, salah satu daripada pendapat ulama-ulama yang terkenal itu adalah ulama-ulama itu mengatakan Al-Quran itu bermuara kepada satu saja, yaitu takwa. Maka apabila sudah disebutkan di awal dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, maka dengarlah dengan seksama. Karena itu bagian jalan kita menuju ketakwaan. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullah, salah satu tabi'in yang juga tabi'in besar ya, ibarat tabi'in, mengatakan bahwasanya tadabbur bukanlah dengan menghafal huruf-hurufnya saja, namun menyanyiakan hukum-hukumnya. Ya. Bahkan seseorang bisa membaca seluruh Al-Quran, namun sama sekali tidak memahami apa yang dibacanya. Sebuah kerugian. Meskipun seperti tadi ya, berulang kali saya sampaikan bahwasanya membaca pun sudah mendapatkan pahala. Tetapi kita menyia-nyiakan pahala-pahala lain yang jauh lebih besar daripada sekedar membaca. Ini adalah peringatan keras bagi mereka yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan lisan saja. Al-Quran itu adalah petunjuk. Huda linnas. Huda lil muttaqin. Petunjuk bagi seluruh manusia. Dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk. Maka petunjuk itu bukan hanya sekedar dibaca. Tapi diamalkan. Bagaimana kita bisa mencapai satu tujuan? Kalau petunjuk itu hanya dibaca tapi tidak diamalkan. Tidak kita terapkan. Ya. Oleh karenanya maka petunjuk itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita ingin mencapai satu tempat misalnya, ya, kemudian kita lihat petunjuk-petunjuk bagaimana cara bisa sampai ke tempat itu. Tetapi kita hanya membaca saja. Kita tidak dengan seksama ya, melihat rambu-rambu, kita tidak dengan seksama memperhatikan jalan-jalan kita. Artinya kita mengamalkan petunjuk itu, maka
kemungkinan besar kita tidak sampai pada tujuan itu. Kalaupun sampai, mungkin kita sempat ya nyasar-nyasar dulu, gitu ya, muter-muter dulu, dan lelah kita untuk mencapai tujuan itu. Kenapa? Kita tidak mengikuti dan mengamalkan petunjuk itu. Imam Mujahid, ya, ini juga salah satu tabi'in yang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang dimaksud tidak mentadaburi adalah tidak memahami dan tidak mengetahui maknanya. Ya. Jadi saya, ya, mengingatkan pada diri saya sendiri dan keluarga saya dan juga pada teman-teman sekalian, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai. Mari, ya, kita awali misalnya dengan bacaan-bacaan yang rutin kita baca di dalam sholat kita. Mulai dari Al-Fatihah, surat-surat pendek yang kita biasa baca, ya, bacaan-bacaan gerakan sholat. Mari kita coba, ya, pahami. Paling tidak kita mengetahui terjemahnya. Setelah itu kita renungkan, kita tadaburi. Luar biasa artinya, luar biasa. Ya. Mungkin di antara kita banyak yang menghafal, bukan menghafal ya. Saat Ramadan kemarin membaca mungkin bisa tamat ya, bisa khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi pernahkah kita juga menghatamkan terjemahnya? Mungkin hanya sedikit orang yang melakukan itu. Padahal kalau kita ikuti, ya, membaca Al-Quran itu dengan membaca terjemah saja, itu akan betul-betul menginspirasi kita. Ya, banyak benar gitu ya. Di situ kita dibukakan ya sebuah pencerahan terhadap cara berpikir kita. Dan itu adalah sebagai jalan mendapat petunjuk yang lurus itu. Mulailah dari sekarang. Kita selalu membaca terjemah dan kalau memungkinkan kita juga membaca tafsirnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jangan sampai kita masuk kepada yang kedua tadi. Kalau kita tidak mentadaburinya, maka bisa jadi hati kita menjadi terkunci, kata Allah. Terkunci, saudaraku sekalian. Kalau Allah sudah mengunci hati kita, siapa lagi yang bisa membuka hati kita itu? Tidak ada. Maka yuk kita sama-sama, ya, mencoba untuk mentadaburi Al-Quran. Dan sahabat Nabi SAW itu kalau membaca Al-Quran, mentadaburinya, itu tidak lebih dari 10 ayat dalam suatu riwayat. Dia membaca, ya, kemudian menghafal 10 ayat, kemudian diamalkan. Ya. Artinya mentadaburi itu sampai dia mencoba mengamalkan. Baru dia berpindah kepada 10 ayat lainnya. Diceritakan kalau saya tidak keliru, sahabat Umar bin Khattab itu sampai untuk menyelesaikan Al-Baqarah itu perlu waktu sekitar 8 sampai 10 tahun kalau saya nggak keliru ya. Bayangkan seorang sahabat besar itu seperti itu. Kenapa? Karena setiap ayat atau setiap surat yang dibaca itu tidak hanya sekedar dibaca, dipahami, tapi juga diamalkan. Oleh karenanya maka ya kita yang senantiasa ya mencoba untuk belajar ya, membaca Al-Quran dengan baik, dengan tajwid yang baik. Ya. Itu baik, tetapi jauh lebih baik kalau kita mencoba mentadaburi, baca terjemahnya, renungkan. Apakah kita sudah melaksanakan apa yang kita baca itu, atau bahkan kita jauh dari itu. Itulah tadabbur. Itulah kita mencoba menghayati, merenungkan. Dan banyak ya, kita dengar melalui medsos ya, orang-orang non-muslim yang berdujun-dujun masuk Islam karena dia membaca artinya. Ya, ada yang membaca terjemah dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, baca berbagai macam bahasa lainnya. Dan setelah dia memahami, luar biasa kandungan Al-Quran itu. Adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Sebuah petunjuk yang menjadikan selamat dunia dan akhirat.
Tapi karena kita tidak memahami yang kita baca, ya kita sekedar mendapatkan faedah pahala dengan membaca Al-Quran saja. Tapi sebagai petunjuk kita tidak mengerti. Ya. Contoh saja, Al-Fatihah yang kita baca setiap kali kita sholat atau di luar sholat. Kalau kita baca dan mengerti apa yang kita baca, Allah Akbar. Al-Quran melalui surat Al-Fatihah ini intisarinya Al-Quran. Maka disebut juga dengan umul kitab. Ya. Jadi induknya daripada Al-Quran. Di situ semua ya cerita tentang tauhid, tentang hukum, tentang kisah disaripatikan dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana kita mengagungkan Al-Quran. Mulai dari kata Bismillah. Kita membaca dengan nama Allah. Kita mengagungkan Allah sekaligus minta perlindungan kepada Allah. Lalu kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kepada Allah dan mengagungkan, menetapkan Allah sebagai Rabbul Alamin. Rabb. Rabb itu adalah pencipta, pemilik, pelindung, penjaga, dan lain-lain sebagainya. Kita menghadirkan Allah dalam setiap salat kita dengan memaknai bahwa Rabbul Alamin, kita sedang menghadap kepada pencipta alam semesta. Kita sedang menghadap kepada pemilik alam semesta, di mana tidak ada satupun orang yang bisa mengklaim dirinya sebagai pemilik kecuali Allah Rabbul Alamin. Nah, dengan begitu maka kita merasa bahwa kita ini dalam hal seperti itu sedang menghadap sesuatu yang maha besar. Allahu Akbar. Tapi kalau kita baca begitu saja, maka mungkin hati kita pun tidak hadir. Maka mungkin kita pun biasa-biasa saja. Melewati bacaan itu setiap hari kita ulang. Mungkin udah ribuan kali kita baca. Tapi ya tidak berbekas di dalam hati kita. Kenapa? Kita tidak mengerti apa yang kita baca. Dan kita khawatir ya, hati kita akan terkunci. Am ala qulubin aqfaluha. Dan kalau sudah terkunci seperti tadi saya bilang, merugilah kita. Petunjuk-petunjuk yang demikian paripurna yang ada dalam Al-Quran, kita tidak mengerti apa maksudnya. Apa maksudnya kita nggak tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya. Hanya kepadamulah aku menyembah. Ini tauhid. Tidak kepada yang lain. Hanya engkaulah satu-satunya zat yang pantas dan wajib disembah dengan benar. Kalau kita tidak memanai ini, maka kita bisa saja melakukan ya kesyirikan-kesyirikan yang bisa jadi ya mungkin syirik kecil atau bahkan syirik besar karena kita tidak memahami. Nah, kalau kita tahu bahwasanya kita hanya melakukan peribadatan kepada Allah saja, tauhid, sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Maka tentu kita akan menjaga jangan sampai kita terjatuh, terperosok kepada kesyirikan. Kenapa? Karena kita mengerti. Gitu. Kemudian dibarengi lagi dengan janji kita misalnya. Ya, janji kita di dalam surat Al-An'am ayat 162 163 misalnya. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Karena kita mengerti, kemudian mentadaburi. Ya. Mengerti, kita baca terjemah, kemudian mentadaburi. Mentadaburi, merenungkan, ya, membaca tafsirnya, lalu mengikuti kajian apa maksudnya daripada ini. Maka kita akan semakin kuat tauhid kita. Bahwa kita hidup itu ya untuk beribadah. Kenapa? Karena tauhid kita itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kalau kita terjatuh kepada syirik, maka itu dosa yang tidak berampun. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik.
Surat 4 ayat 48. Surat An-Nisa ayat 48. Kecuali orang itu sebelum meninggal dia bertaubat. Tapi kalau tidak, ya dia tidak akan diampuni dosanya. Tapi dosa-dosa lain, meskipun dia tidak bertobat, bisa saja Allah mengampuni sesuai dengan kehendaknya. Tapi dosa syirik tidak berampun. Nah, karena kita memaknai ya karena bunuh itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sekian banyak lagi. Jadi dengan mentadaburi Al-Quran ini, kita benar-benar membumikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, manual of life, way of life. Kita tidak meraba-raba, kita jelas terang benderang. Ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, itu semuanya jelas. Karena agama ini telah sempurna. Dan kesempurnaan itu bisa kita dapatkan kalau kita mampu memaknai apa-apa yang sempurna itu yang berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Jadi Al-Quran ini atau kitab ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Allah yang mengatakan dalam surat 5 ayat 3 tadi. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, yang setelah itu Nabi SAW beberapa saat kemudian meninggal dunia. Kenapa? Telah sempurna. Risalah ini telah disampaikan dengan sempurna. Tidak ada yang tertinggal. Kenapa? Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi kitab suci setelah kitab Al-Quran Nul Karim. Maka wajar. Segala sesuatunya sudah menjadi hal yang sempurna. Dan kesempurnaan itu perlu ditadaburi. Perlu kita mengerti kesempurnaan itu yang dimaksud apa. Sehingga kita memahami dan bisa mengikutinya dengan baik. Sehingga kita mendapatkan faedah. Selamat dunia akhirat. Mari kita tadaburi Al-Quran. Ya. Apa yang terjadi jika kita tidak mentadaburi Al-Quran? Hati kita menjadi gelap. Hati kita menjadi keras. Karena kita tidak memahami. Ya. Amal menjadi kering. Dan bisa jadi tidak ikhlas. Padahal amal itu diterima kalau memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah saja. Dan yang kedua, ittiba'ur Rasul. Dalam masalah agama terutama. Yaitu mengikuti apa-apa yang menjadi petunjuk dan contoh dari Nabi SAW bersama para sahabat. Karena Nabi adalah, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 21 ya, yaitu uswatun hasanah. Contoh paripurna, contoh terbaik. Tidak perlu mencari contoh-contoh di luar itu. Ya. Nabi paripurna, terbaik. Semuanya. Akhlaknya sebagai Nabi, sebagai bapak, sebagai sahabat, sebagai suami, dan seterusnya. Kemudian, kalau kita tidak mentadaburi, maka kemungkinan besar syahwat kitalah yang akan menguasai diri kita. Hawa nafsu kitalah yang akan menguasai diri kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena kita tidak memahami. Ya, kalau kita memahami, ada banyak petunjuk di sana. Bagaimana cara kita mengelola ya, hawa nafsu kita ini. Kemudian petunjuk juga sulit meresap ke dalam hati kita. Seperti di awal tadi saya katakan. Kalau hati sudah terkunci, hati keras, hati gelap, apapun itu akan lewat saja. Masuk kanan, keluar kiri, atau bahkan masuk kanan, keluar kanan. Tidak sempat lagi melewati. Ya, kalau melewati mungkin masih ada satu dua yang nempel. Ya. Tapi masuk kanan, keluar kanan. Masuk kiri, keluar kiri. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita mentadaburi Al-Quran, maka insya Allah ya, otomatis kita akan lebih tunduk patuh kepada apa-apa yang menjadi isi dari Al-Quran. Jadi, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asayna. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Itu perintah Allah. Surat 24 ayat 51 ya. Surat An-Nur ayat 51. Yaitu apabila telah sampai hujjah. Ya, hujjah itu ketetapan dari Allah maupun dari Rasulnya, maka kewajiban kita cuma satu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Bukan
Sami'na wa atoina. Kami dengar dan kami tidak mengikuti dan kami tidak melakukannya. Bukan. Yahudi ya itu sami'na wa atoina. Bukan dia tidak ngerti. Yahudi itu termasuk ghairil maghdub ya di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir itu. Orang-orang yang dimurkai kenapa? Dia mengerti ya, tapi tidak diamalkan. Dia beramal ya, tidak dengan ilmu. Artinya dia punya ilmu tapi tidak diamal. Ghairil maghdub waladdall ya waladdallin atau sesat. Kita berlindung dari dimurkai dan dari disesatkan ya. Jadi kalau Yahudi itu punya ilmu tidak diamalkan, kalau Nasrani beramal tapi tanpa ilmu. Dua-duanya itu kita berlindung. Dan kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat. Siapa itu? Ada di dalam surat An-Nisa ya. Ayat ke-69 kalau saya nggak keliru itu. Yaitu jalannya orang-orang siapa? Para nabi dan para rasul, para siddiqin, kemudian para syuhada dan orang-orang yang soleh. Jadi kita minta menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat itu. Ihdinas siratal mustaqim itu. Yaitu siapa? Ya tadi yang telah menerima nikmat itu. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita ghairil. Bukan orang-orang yang termasuk yang dimurkai dan disesatkan. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi tadi berilmu tapi tidak diamalkan. Yahudi, Nasrani adalah beramal tapi tidak dengan ilmu. Lalu Islam bagaimana kita? Ilmu dan amal dilakukan dengan seimbang. Ya. Kita berilmu dengan diamalkan dan kita beramal dengan ilmu. Ya, demikian teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita mentadaburi maka kita akan tunduk patuh pada Allah. Kalaupun kita bersalah diberikan pintu jalan yaitu bertaubat kepada Allah. Tidak satu pun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa, bukan. Tidak satu pun di antara kita yang tidak pernah bersalah. Kita bukan orang suci. Hanya Nabi yang maksum itu. Yang lain itu setiap kata Nabi, kullu bani Adam khata wa khairu khata'un at-tawwabun. Semua yang namanya anak Adam itu pasti punya dosa, pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang berdosa dan bersalah itu apa? Orang yang bertaubat. Jadi Allah tahu, maha tahu. Ciptaannya, pasti penciptanya lebih tahu tentang apa yang diciptakan. Ya. Kemudian, kalau kita mentadabur dan kita mengerti dengan seksama apa yang kita baca, maka kita akan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kenapa? Betapa besar kita ya membutuhkan kehadiran petunjuk Allah ini. Kita ini tidak bisa apa-apa teman-teman sekalian. Sahabat Pentana mengaji yang saya cintai karena Allah. Kalau kita tanpa pertolongan Allah, kita ini tidak bisa melakukan apapun, sekecil apapun itu. Tidak bisa. La haula wa la quwata illa billah. Dan untuk mendapatkan petunjuk Allah, untuk mendapatkan ya apa-apa yang Allah perintahkan, Allah larang itu dengan benar pemaknaannya, tadabbur. Tidak ada jalan lain. Baca, pahami, seksama, coba amalkan. Kata Nabi SAW, meskipun amal kita itu sedikit, tapi kita lakukan itu dengan dawam. Dawam itu konsisten. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada sekali-sekali banyak, tapi setelah itu tidak dilakukan. Misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud kita 11 rakaat misalnya, atau lebih dari itu. Tetapi hanya 1-2 hari. Kemudian hari ketiga, keempat, dan selanjutnya nggak sholat tahajud. Itu jauh lebih baik kita melakukan sholat tahajud cukup 2 kali ditambah witir misalnya 1 kali. 3 rakaat berarti 2 dan 1. 2-nya adalah tahajud, 1-nya adalah witir. Tapi kita lakukan terus-menerus. Itu jauh lebih baik kata Nabi SAW. Maka amal itu tidak perlu ya apa-apa yang di luar kemampuan. Tapi lakukanlah dengan istiqomah. Lakukanlah dengan istiqomah. Dengan konsisten. Dan itu akan banyak memberikan hasil. Faedah bagi kehidupan kita. Kita akan diturunkan sakinah, ketenangan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kita pasti akan menghadapinya. Apapun bentuk dan jenis. Setiap kita pasti akan diuji Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati bagi
kita semuanya ini untuk diuji. Diuji siapa yang paling baik amalnya, yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad, salah satu tabi'in, itu mengatakan ya, yang dimaksud paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Itu dia yang paling baik kualitas. Ya. Oleh karena mari kita mentadaburinya, mengamalkannya dengan keikhlasan kita. Sebagai makhluk ciptaan Allah, memang kita diciptakan untuk beribadah. Dan ibadah dalam pengertian yang luas, itu adalah semua segala sesuatu perkataan dan perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itulah ibadah. Ya. Kemudian, saudaraku sekalian, ya, kunci dari tadabbur adalah hati yang hidup. Hati itu dibagi tiga ya, menurut Ibnu Qayyim kalau saya nggak keliru. Hati yang sehat, hati yang hidup ya, kemudian hati yang sakit dan hati yang mati. Gitu. Ya, kita berlindung dari Allah, dari hati yang mati ataupun hati yang sakit. Kalau hati yang mati itu termasuk tadi, yang terkunci hatinya, tidak bisa lagi menerima petunjuk. Sulit, sangat sulit untuk menerima kebenaran. Ya. Hati yang sakit mungkin sebagian dari kita. Hati yang sakit itu kita beramal soleh juga, kita bermaksiat juga. Hati kita itu termasuk kategori yang sakit. Atau hati yang sehat, hidup. Nah ini hati yang senantiasa berorientasi kepada kebaikan dan mencoba untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi dari hati. Bukan berarti orang yang hatinya sehat dan hidup ini juga tidak pernah berbuat salah, bukan demikian. Tapi dia selalu berorientasi untuk menjadi yang baik dan lebih baik dan lebih baik. Karena setiap kita pasti pernah berbuat kekeliruan. Ya. Maka dengan demikian ya kita ya berharap ya dan selalu berdoa ya kepada Allah ya agar Allah senantiasa membukakan kunci-kunci hati agar dapat menerima Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup dan menjadikan kita ini sebagai hambanya yang hidup dengan cahaya dari petunjuk Allah. Baik itu dari Al-Quranul Karim maupun dari apa petunjuk Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Ya, dengan demikian maka kita berharap ya mungkin kita tidak bisa seperti sahabat, tidak mungkin atau kita sulit untuk menjadi tabi'ut tabi'in, tapi kita berusaha menjadi orang yang soleh. Kita berusaha menjadi orang yang soleh. Orang soleh itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak. Tapi dia cepat begitu berbuat salah, dia bertaubat, istighfar kepada Allah. Nabi SAW orang yang maksum saja, orang yang disucikan Allah dari dosa, itu masih beristighfar dan bertaubat. Minimal 70 sampai 100 kali satu hari. Ya. Nah kita yang bergelimang dosa, saya pribadi juga banyak dosa. Maka mari kita senantiasa beristighfar dan berdoa kepada Allah. Semoga Al-Quran ini ya masuk ke dalam hati kita dalam keadaan yang hati kita terbuka. Bukan yang am ala kulubin akfaluha. Bukan hati-hati yang terkunci. Kita berdoa selalu pada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulbi ala din. Jangan kita sombong, mohon maaf ya. Jangan kita takabur, seolah-olah kita sudah banyak beramal. Bisa jadi mungkin amal kita itu ya adalah amal-amal yang nantinya bagai debu yang berterbangan, yang tidak mempunyai nilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita terjebak dalam penyakit-penyakit hati. Ria, kita beramal, mungkin beramal niatnya benar, tetapi salah dalam pengamalan itu. Bukan karena Allah atau tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Dua-duanya menjadikan amal kita itu tidak diterima. Ya. Sebagaimana di dalam surat 23 ya. Maaf, surat 25, surat Al-Furqan ayat 23. Bisa jadi seolah-olah kalian membawa amalan sebesar gunung. Tapi kemudian di hadapan Allah itu bagai debu yang berterbangan. Bagai debu yang berterbangan. Tidak punya nilai di hadapan Allah. Kenapa? Tadi. Bisa saja kita sedekah banyak ya. Tetapi hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Bisa jadi kita
seolah-olah menjadi orang yang paling pintar. Itu kita menjadi orang yang takabur, orang yang ujub, orang yang merasa dirinya hebat, lebih hebat dari orang lain. Kita tidak, bukan seperti itu. Jadilah orang-orang yang tawadhu. Jadilah orang-orang yang rendah hati, yang senantiasa menghargai pendapat orang lain, mau mendengar, be a good listener. Jadilah orang yang pendengar yang baik. Mencoba untuk senantiasa muhasabah, introspeksi. Jangan selalu cari kesalahan orang lain. Carilah kesalahan diri sendiri. Sehingga kita sibuk dengan memperbaiki diri kita. Tidak dengan sibuk membicarakan orang lain. Karena kalau kita selalu merasa diri kita lebih baik dari orang lain, hati-hati. Syaitan itu seperti itu. Sifat daripada syaitan atau iblis, laknatullah itu seperti itu. Surat 7 ayat 12. Surat Al-A'raf ayat 12. Itu dalilnya. Ana khairu min. Aku lebih baik dari. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Syaitan ketika disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, dia enggan, menolak, mengingkari perintah Allah yang menciptakannya. Dengan alasan apa? Aku lebih baik dari. Nah, ini penyakit iblis, penyakit syaitan. Jadi kita jangan ikut-ikut ya. Karena setiap kita insya Allah punya masing-masing keunggulan, tapi juga punya kekurangan. Kita saling mengingatkan tawasobil haq, tawasobil sabr, tanpa mencelanya, tapi dengan nasihat yang baik. Aku lu qauli hada wastagfirullah walakum. Masih ada waktu kurang lebih 13 menit ya untuk kita jadikan ya forum tanya jawab, soal jawab, sehingga apa-apa yang disampaikan pada sore hari ini menjadi lebih uh, mempunyai manfaat ya bagi diri saya dan juga bagi teman-teman kalian. Silakan Pak Samsul untuk dipandu. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang tadabbur surat Muhammad ayat 24 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkannya sebaik mungkin. Allahumma inna as'aluka iman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan yang mau bertanya. Kalau saya lihat di kolom chat belum ada. Jadi mungkin yang mau langsung bertanya di unmute saja. Jangan malu-malu, langsung di unmute, langsung disampaikan pertanyaannya kepada Bapak Ustadz Salim. Silakan sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Silakan ya teman-teman sekalian, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Jadi bertanya itu sebagian dari ilmu. Ya. Maka kita memanfaatkan majelis ilmu ini benar-benar untuk sebuah hal yang bermanfaat bagi kita. Kita mengkaji di sini dalam majelis ilmu Sentana mengaji ini hanya 1 pekan sekali dan 1 jam saja. Jadi jangan disia-siakan kesempatan yang ada untuk kita saling berbagi dan juga saling mengingatkan. Ya, silakan. Silakan jangan malu-malu, langsung saja di unmute Atau untuk mungkin pertanyaan. dimulai dari Pak Samsul. Baik, nanti kalau ada yang bertanya langsung aja ya, jadi jangan terganggu karena saya hanya mengisi waktu kosong. Jadi gini Pak Ustadz Salim, kan awal dari kita membaca Al-Quran ini kan mulai dari kita belajar membaca, kemudian mempelajari tajwidnya, makhraj hurufnya, sampai dengan sifat hurufnya, kemudian hafalannya, kemudian tadi ini kaitannya dengan mentadabur ini Pak Ustadz Salim. Kan kalau kita belajar tajwid mungkin bukan lebih mudah ya, artinya lebih banyak tempatnya ini Pak Ustadz. Kalau mentadabur ini kan setahu saya kan agak jarang nih tempatnya Pak Ustadz. Jadi apa nih langkah-langkah kita nih? Karena kan salah pemahaman, salah memahami, salah pula dalam pelaksananya. Apalagi tafsir ini kan banyak nih Pak Ustadz, ada tafsir Ibnu Katsir yang lain-lainnya. Minta nasihatnya Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum, Baik, keluarga barakallah. antum, dan kita semuanya. Alhamdulillah. Iya, memang benar itu yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi.
Ya, kita dalam mentadaburi Al-Quran ini kan kita perlu ya, perlu ada guidance, perlu ada pembinaan, perlu ada cara mendapatkan ilmu yang benar itu ya. Maka petunjuk kita adalah pertama kita datangi kajian-kajian majelis ilmu seperti salah satunya yang sore hari ini yang gitu ya, yang guidance-nya itu, pegangannya itu, rujukannya itu adalah Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Bukan yang hanya sekedar ro'yu saja. Bukan yang sekedar hanya hawa nafsu saja. Bukan yang sekedar mohon maaf lelucon-lelucon yang hahaha hihi ya ketawa ketiwi lalu tidak ada isinya. Nah ini kita jangan sampai waktu kita sia-sia. Ya. Kata Nabi SAW, min husni islami mar'i tarkuhum malayakni. Ciri-ciri seorang muslim yang baik itu adalah menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau kita mendatangi ya, majelis-majelis taklim atau kajian-kajian majelis ilmu yang lain yang tidak gitu ya. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, ya kita pertimbangkan ulang. Ada manfaatnya nggak bagi kita? Kalau sekedar ya ketawa-ketawa ya mungkin ya manfaatnya kita ada refreshing, tapi sebagai sebuah ilmu barangkali jauh ya. Padahal kita di dalam eh, apa ya menapaki kehidupan ini perlu ilmu. Ilmu itu cahaya. Kalau kita tidak mendapatkan cahaya, maka kita berjalan di atas atau di dalam kegelapan. Ya, bagaimana kita berjalan di dalam kegelapan? Tentu kita akan bisa jadi terjerumus dalam jurang kebinasaan dan sebagainya. Dan ilmu itu adalah apa? Qala Rasul wa qala sahabat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa-apa yang Allah telah terangkan di dalam Al-Quran, yaitu petunjuk-petunjuk yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, apa-apa yang telah ya dicontohkan oleh Nabi SAW sekaligus dipraktekkan bersama para sahabatnya, itu adalah petunjuk. Makanya wa asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad SAW. Sebenar-benar perkataan itu perkataan Allah sudah. Tidak ada yang lebih benar dari perkataan Allah. Perkataan manusia itu bisa benar dan lebih banyak salahnya gitu. Itu manusia sifatnya seperti itu. Tapi kalau Allah al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu mutlak datangnya hanya dari Allah saja. Pak Salim, aku boleh tanya, Pak? Boleh, Desi, silakan. Silakan, Bu. Pak, mau tanya, Pak, bagaimana caranya bisa melunakkan hati yang membaca Al-Qur'annya tuh agak berat gitu loh, Pak. Karena Iya. kan kita sekarang kok terlalu banyak misalnya pekerjaan kah, atau mungkin terlalu banyak menonton Korea atau deracin-deracin gitu loh, Pak. Jadi kayaknya hati untuk membaca Al-Quran tuh agak lebih keras tuh tidak membaca gitu, Pak. Bagaimana Iya. melunakkannya, Pak? Terima Ya, kasih. barakallahu fiki ya. Semoga Allah memberkahi Anti ya, Desi dan juga keluarga dan kita sekalian ya. Itu satu hal yang sangat baik. Itu salah satu yang saya katakan muhasabah. Kita introspeksi diri. Kalau kita sudah menyadari bahwa ya kita membaca Al-Quran itu berat gitu ya. Bahkan kalau mau tidur, kalau mau ngantuk, orang yang susah tidur baca Quran katanya. Jadi cepat ngantuk gitu ya. Ya, itu bukan seperti itu ya. Tentu seharusnya seyogianya. Yang pertama kali kita ya sebelum membaca Quran kan kita disuruhnya berta'awud. Apa ta'awud itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi kita berdoa dulu kepada Allah. Mohon apa? Mohon agar dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena kita itu ingin berbuat kebaikan, yaitu ingin membaca Al-Quran. Itu sebuah kebaikan. Maka syaitan itu pasti tidak ridho, tidak ikhlas kita itu berbuat kebaikan. Ya, maka dia akan terus mengganggu kita dari berbagai macam arah dengan segala bentuk jenis apapun yang dibisikannya ya waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu ya yang nanti udahlah kan yang penting baca Quran satu ayat aja cukup kan baca Quran juga alif lam mim shadaqallahul azim ya kan udah baca tinggal lapor aja gitu kan sudah selesai enggak gitu ya nanti kita baca terus tiba-tiba lah kan udah dapat pahala satu huruf itu 10 kali ngapain sih baca lagi terjemahnya kan udah cukup lah. Nah itu semua waswisu itu ya bisikan-bisikan yang menjadikan kita itu lalai. Maka
awali agar hati kita ini menjadi halus, menjadi lunak. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai dengan nama Allah. Artinya kita minta pertolongan Allah agar kita diberikan kekuatan hati untuk bisa ya membaca, mentadaburi dan sekaligus mengamalkan. Gitu. Dan insya Allah ya kalau kita sudah meluruskan niat. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat ya. Allah akan berikan kemudahan bahwa kita akan futur itu lelah itu pasti karena itu sifat manusia ya. Ya, jadi kalau kita baca Quran tuh nggak terus-terusan bisa, iya memang benar lah. Tetapi kita kembali ya, ingat bahwa kita ini akan dihisab. Kita ini akan dihisab, akan dimintakan pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak. Di yaumil hisab, di mana amal sudah tidak ada. Yang ada tinggal pertanggungjawaban. Dan masalahnya kita tidak mungkin kembali lagi ke dunia ini untuk beramal. Jadi rugilah kita kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini. Ya, wal asr innal insana lafi khusr. Ingat-ingat bahwa kita waktu itu hanya ada 3 kata Hasan al-Basri, yaitu hari kemarin yang sudah tidak mungkin kembali, gitu. Dengan cara apapun kita nggak mungkin kembali. Hanya untuk pembelajaran hari kemarin, hanya menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Tapi tidak mungkin kembali. Hari besok yang tidak satu pun orang tahu apa kita masih hidup enggak. Penuh dengan misteri. Kalau yang tadi hari kemarin namanya history, sesuatu yang sudah lewat. Yang akan datang misteri. Tidak satu orang pun tahu, uncertain. Tidak satu orang pun memastikan apa yang akan datang. Enggak ada. Alat secanggih apapun tidak mungkin memastikan itu. Paling mendekati aja. Tapi memastikan enggak ada. Kenapa? Kunci-kunci yang gaib itu hanya milik Allah saja. Nah, yang kita miliki kapan? Hari ini aja. Maka jangan sampai kita sia-siakan hari ini untuk sesuatu yang rugi atau sesuatu yang belum pasti. Dan kita akan ditakut-takuti oleh setan sebagaimana surat 2 ayat 268-nya. Bahwa kita tuh ditakut-takuti tentang masa depan. Yang nanti kamu akan miskin, kamu nanti akan begini, akan begitu. Ya. Sehingga kita semakin merasa sedih, merasa takut. Padahal Nabi SAW selalu mengajarkan optimisme dalam hidup. Yakin bahwasanya rezeki itu di tangan Allah dan Allah telah tetapkan. Wa min dabbatin fil ardi ala Allah rizquha. Allah telah menetapkan rezeki dari setiap makhluk yang diciptakannya dan Allah memberitahukan menyimpannya di mana, yaitu dengan cara kita ikhtiar dan doa. Hasil wilayah Allah. Tapi telah ditetapkan. Dan setiap kita tidak akan mati kecuali rezekinya telah habis. Jadi selama kita hidup pasti ada rezeki. Tapi kita terus ya ditakut-takuti oleh syaitan. Kita sedih tentang masa lalu yang telah berlalu. Kita takut tentang masa depan yang belum terjadi. Tapi Islam justru mengajarkan optimis. Rezeki telah ditetapkan Allah. Kewajiban kita ikhtiar dan doa. Selesai. Dan Allah tidak akan mungkin ya memberikan beban kecuali dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat 2 ayat 286. Kalau kita memahami ini, maka insya Allah hidup tenang. Dan tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali setelah ditakdirkan Allah. Dan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Sebelum penciptaan makhluk itu yang pertama kali diciptakan itu pena. Pena diperintahkan oleh Allah, al-qalam itu, uktub, suruh tulis. Apa yang ditulis? Seluruh takdir daripada makhluk yang namanya manusia. Dari Adam pertama sampai Adam terakhir di yaumil qiyamah nanti. Telah dituliskan. Surat 57 ya. Surat Al-Hadid ayat 22, 23 itu Allah mengatakan semuanya itu telah ada di Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis. Kenapa aku katakan ini kata Allah? Supaya kamu tidak terlalu kecewa terhadap apa-apa yang tidak kamu dapatkan dan kamu juga tidak terlalu euforia ya terhadap apa-apa yang ya kamu dapatkan. Jadi dua-duanya kita harus berada di atas. Berada di koridor yang sifatnya senantiasa penuh dengan keseimbangan dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Ilmu amal, itulah dia. Ya, demikian Desi ya, barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kelihatannya di setting ada ya atau tidak ya? Nggak ada Pak, kosong.
Kosong ya, betul ya? Ya, itu saya yang kasih informasi Oh bahwa gitu. Oke, oke, oke. ya baik yang Siap. mau chatting Iya, atau iya, boleh oke. di unmute juga. Oke, saya pikir ada yang bertanya. Ya. Jadi gitu, Desi ya. Semoga bisa dipahami. Jadi untuk melunakkan hati, paksakan dulu. Ibadah tuh dimulai dengan memaksakan diri. Nggak apa-apa. Paksakan dulu. Nanti lama-lama insya Allah ya kita akan menjadi lebih apa namanya lebih ikhlas ya. Tapi di awal-awal mungkin kita paksakan aja dulu. Misalnya baca Quran satu hari satu halaman, paksakan aja harus satu halaman sudah. Apapun yang terjadi satu halaman. Nanti lama-lama menjadi 2 halaman. Lama-lama insya Allah 1 juz satu hari. Tinggal dibagi setiap habis sholat mungkin berapa halaman kan. 1 juz itu kira-kira 22 halaman ya. Jadi tinggal dibagi 5, 4 halaman, 4 halaman. Insya Allah kalau sudah biasa, ya baik-baik aja. Lalu mulai membaca artinya. Nanti insya Allah akan ada itu. Ya, hal-hal yang kita sendiri mungkin jadi terkejut ya. Oh, Alhamdulillah sekarang saya jadi lebih santun, lebih berakhlak. Yang namanya drakor-drakor itu jauhi aja lah. Ya, sinetron-sinetron itu hanya akan membuat kita berhayal sesuatu yang sia-sia waktu kita ya. Lebih baik kita ikuti kajian, banyak kajian-kajian di tempat-tempat lainnya. Kemudian membaca-baca buku yang bermanfaat. Ya. Masalahnya apa? Waktu itu adalah modal yang paling utama yang Allah berikan dan itu juga lah yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Di mahkamah ilahi yang tidak ada satu orang pun dapat menolong kita kecuali amalan kita. Maka takutlah kita kepada hari itu ya Malik Yaumiddin ya rajanya hari pembalasan Allah, raja di raja. Raja pun tidak punya kemampuan apapun apalagi kita. Ya, di hadapan Allah mereka tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Mereka makhluk lemah, makhluk yang hina. Wa khuliqal insana dha'ifa surat 4 ayat 28. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, hina. Ya kecuali orang yang selalu zikrullah, selalu mengingat Allah. Dunia ini dilaknat oleh Allah kecuali orang-orang yang mengingat Allah. Jadi mari kita termasuk orang yang mengingat Allah karena ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah ini. Barang siapa yang selalu mengingat Allah, hatinya itu akan lunak, akan tenang. Dan az-zikir itu nama lain daripada Al-Quran. Ya, mari kita sama-sama ya membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dengan mentadaburinya dan Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Ya, semoga Allah memberikan satu jalan-jalan yang terbaik bagi kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Begitu Pak Samsul? Baik, waktunya sudah sampai sudah sepertinya jam 5 Pak ya. Ustadz Salim. Baik. Jazakallah khair. Wah iya ya. Jazakallah khair Pak Ustadz Salim telah menjelaskan panjang lebar. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersama kita di Sentana Mengaji. Dan terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaan. Mudah-mudahan ilmu ini membuat kita sebagaimana yang dibahas tadi, yaitu dijauhkan Allah dari hati yang terkunci, qulubin aqfaluha. Insya Allah selanjutnya Pak Ustadz Salim kita tunggu closing statementnya. Ya, baik Alhamdulillah kita bersyukur selalu kepada Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah berikan, karena ketetapan Allah itu yakinilah itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Maka kita bersyukur pada Allah dan kalau kita bersyukur Allah akan lipat gandakan dengan nikmat-nikmat lainnya. Namun jangan sekali-kali kita ya mengingkari nikmat. Wala in kafartum, ingkar terhadap nikmat Allah. Ya, kita menjauhi ya rasa syukur itu dengan mengecilkan nikmat yang Allah berikan. Ya, bersyukurlah selalu apapun yang Allah berikan. Dan itu adalah kunci kebahagiaan. Bahagia itu sederhana, selalu yang saya katakan dengan apa? Dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, kecil, besar, itu yang penting hati kita bersyukur karena itu yang paling baik bagi kita, yang terbaik bagi kita. Al-khair hiratullah. Pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Dan kita untuk mengerti tentang hidayah, maka kita tidak bisa kecuali kita mencoba untuk mendekat kepada sumber hidayah itu. Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mempelajari Al-Qur'annya, tidak hanya sekedar membaca, mentadaburinya, mengamalkannya. Insya Allah kita semua dimudahkan Allah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi ya Jumat pekan yang datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.